segala ma'alumna ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini ila an qala wal maqalati thalithata asyara qila hamul arif as-sana'u wa hamuz zahid ad-du'a wa li anna al-hamul arif bihi wal hamuz zahid nafsahu. Kama syaral aba wal ikhwan al-hadir rahimakumullah, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, yaitu kemudahan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah berikan kemudahan untuk kita salat subuh berjamaah, berzikir, berdoa. Dan senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa umurnya kita bermanfaat untuk kita hingga tidaklah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalan yang kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pemajaran aba wal ikhwan alhamdulillah, melanjutkan dalam kitab Nahsal Ibad al-Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah nafa'ana bih. Dia menyatakan killa hamul arif as-sana ayul muradul arif billahi sana ala Allah ta'ala bi jamil sifatih. Itu dikatakan para sholihin, para ulama adalah al-hamul arif, yaitu keinginan atau niat, perhatian seorang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sana, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya itu. Karena orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu al-arif billah, itu orang yang mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Ini bukan sembarangan. Kedudukan orang-orang soleh di antara bukan orang yang ma'rifat kepada Allah. Ini gelar bukan sembarang gelar. Itu kadang-kadang sembarangan kita memberikan gelar, apalagi kalau misalnya ngumumkan penceramah. Al-arif billah itu biasanya orang yang mendapat gelar itu orang yang kadang-kadang sudah meninggal baru diketahui itu adalah orang yang ma'rifat kepada Allah. Biasanya sudah diketahui, terutama kita di Palembang ini. Di Palembang ini kita tahu orang itu punya kedudukan, kadang-kadang bisyarah dari orang luar, orang menyaksikan keadaannya baru yang masih hidup nih, memberikan gelar ini orang yang ma'rifat kepada Allah. Al-arif billah, al-habib fulan bin fulan, al-arif billah, Kiai Haji fulan bin fulan. Orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ciri-ciri orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginannya hal yang dia lebih pentingkan itu adalah as-sana, memuji Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengenal nikmat-nikmat dari Allah. Memuji Allah terus. Keinginannya. Segala sesuatu pasti ada baiknya. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang ma'rifat kepada Allah, jelas mereka dapat didikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Di antaranya
Ketika mereka mungkin dapat musibah, mereka tetap bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Tiap dalam musibah tersebut, dapat musibah, dapat kesusahan, lapar sekalipun, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Di antara mereka itu mana ketika dapat musibah, mereka bersyukur alhamdulillah. Apa mereka ucapkan alhamdulillah? Kenapa mereka memuji Allah? Musibah. Di antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa alhamdulillah musibah ini bukan musibah dalam agama. Jadi bagaimana pandangan tetap ada musibah. Alhamdulillah musibah ada dalam agama. Alhamdulillah musibah ini tidak besar. Allah masih mampu memberikan musibah yang besar, tapi Allah tidak berikan. Dan Allah janjikan ketika kita bersabar dapat pahala. Nah itu mereka memandang itu kenapa musibah. Alhamdulillah. Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika pada saat di waktu yang tidak lama bersamaan dapat dua musibah. Yang pertama, dia adalah dari bawah penyakit hingga kakinya diamputasi. Ketika pada saat melaksanakan itu, wah ini luar biasa, salah satu orang yang disifatkan kekhusyuan di dalam sholat. Makanya kalau kita membaca manaqib, sejarah hidup, biografi orang-orang soleh, kita ini jauh nian sholat kita dari mereka, jauh, luar biasa jauhnya. Ya alhamdulillah kalau kita sholat, syarat rukun sholat sudah paham, kita laksanakan dengan baik, ya termasuk orang yang baik lah. Tahu paham syarat dan rukun-rukun sholat, karena memang itu yang dinamakan mendirikan sholat itu adalah melaksanakan syarat dan rukun sholat. Dawam itu namanya mendirikan sholat. Tapi kalau tidak tahu ya pelajari. Alhamdulillah kalau kita di zaman sekarang sudah kita tahu syarat dan rukun sholat, paham tentang bacaan sholat, ngerti doa iftitah, ngerti surat al-fatihah atau surat-surat yang dibaca atau yang kita dengar, ngerti, paham. Itu alhamdulillah sudah luar biasa khusyuk itu. Dan bacaan ayat yang dibaca oleh imam kita dengar, ngerti, alhamdulillah. Di situ sudah luar biasa. Tapi masih jauh kita nih sholat kita. Sholat kita masih mikir sana, mikir sini, macam-macam ketika kita sholat, yang lupa jadi ingat. Ini yang dalam keadaan kita sekarang ini jauh, masih jauh nih. Makanya salah satu yang memotivasi kita untuk meningkatkan sholat kita, jangan kita merasa cukup dalam ibadah. Sayyidina Urwah bin Zubair ini salah satu orang yang disifatkan khusyuk dalam sholatnya itu luar biasa. Tapi kalau kita mendengar ini jangan kita mengatakan tidak mungkin, ya jangan ukur dengan ukuran kita. Kadang-kadang yang mereka alami itu sudah luar biasa, percaya dengan keadaan mereka itu sudah membuat motivasi kita untuk lebih. Makanya kata Imam Junaid, tasdiqu fi ilmina min wilayatul sughra. Yakin dengan keilmuan kami itu sudah ada namanya kewalian kecil. Sudah ada namanya pondasi untuk kita berusaha. Urwah bin Zubair ini ketika pada saat diamputasi kakinya, pada saat itu dokter pada saat itu akan dibius. Nah bius total bahasa meneng. Dia dipingsan gitu. Ketika dia bertanya kenapa ini, dia harus dibius. Apa dia hasilnya? Lupa. Abang bila jawab, aku tidak galak nak lupa dengan Allah. Nah dia pingsan gitu tidak galak. Senantiasa ingat kepada Allah. Oh, kalau itu kami akan cekali kau. Jangan sampai ngelubuk. Namanya letak kakinya, dipotong.
Akhirnya beliau ngomong apa? Kalau memang harus dipotong, ya lakukanlah. Tapi lakukan ketika aku sholat. Beliau sholat sunnah. Duduk beliau sholat, nunjukkan kaki. Ketika sholat takbir, dia terus baca dalam sholat. Ini mengawikan kakinya. Tidak bergerak sedikit pun. Sampai selesai sholat. Selesai mengawikan. Tidak terasa. Saking khusyuknya. Orang kalau sudah khusyuk dalam sholat, itu tidak terasa. Mana itu baca? Tidak terasa dia tetap. Ya itulah orang yang khusyuk. Dan kita tidak percaya, madai. Dia tetap, kaki tidak terasa. Di Al-Quran menceritakan bagaimana perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Waqatana idahunna, mereka motong-motong tangan mereka. Motong lewek pula ni. Bukan dipotong, motong lewek. Tidak terasa. Kenapa? Pada saat itu menyaksikan keindahan, kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak terasa. Itu kenapa? Khusyuk. Ini kenikmatan, dikatakan kenikmatan daripada kenikmatan dunia. Memandang kegantengan, keindahan. Bagaimana orang yang mendapatkan kenikmatan batiniah. Nikmat dalam sholat. Jadi yang kita pikir, tidak masuk akal. Memang sesuatu yang namakan yang istimewa itu ya di luar akal. Di luar jangkauan akal orang awam. Tapi kalau orang yang ma'rifat kepada Allah, orang tinggi, ini tidak mustahil. Ini sudah tahu bisa mereka capai dengan hal itu. Ini dia tetap. Setelah itu apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah. Memuji Allah tetap. Sudut pandangnya beda. Apa yang beliau punya? Alhamdulillah. Ketika ada kenapa alhamdulillah Allah lanjut kaki aku dua dimbeknya siko. Allah mampu ngembek dua-duanya. Tapi Allah mbak sikap. Tetap mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bila menyatakan kepada kaki, wahai kaki, kau akan bersaksi di hari kiamat. Selama engkau kupakai, tidak pernah aku bawa ke tempat maksiat. Tak lama dari situ anaknya meninggal. Dikabarkan bahwa anaknya meninggal, anak punya anak 2 ekor meninggal sikap. Tetap dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anak 2 ekor, dimbeknya siko. Itu pandangan orang-orang yang dikatakan makrifat kepada Allah, bersyukur terus. Karena memandang segala sesuatu itu ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, makanya keinginannya, perhatiannya hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan Imam Nawawi, al muradul arif billahi asana Allah taala bi jamin sifati. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan, kebagusan, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memuji Allah. Jadi dalam bahasa kita orang awam ni adalah ujian ini senantiasa di dalam kehidupannya itu rasa syukur yang besar. Memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala, syukurnya lebih. Makanya memuji Allah itu bersyukur terus. Tahu segala sesuatu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipuji. Jadi 2 sifat orang mukmin yaitu sabar dan bersyukur. Jadi diliputi orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam diri hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu bersyukur. Bersyukur, mandang ini adalah kenikmatan. Kesusahan itu dipandang nikmat karena sudut pandangnya adalah kenikmatan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diperhatikan. Seperti tadi pada saat dipotong kakinya, wah ini nikmat dari Allah, masih ada nikmat. Itu orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur. Dia ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Merasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bagian daripada rasa syukur ini ada dalam diri kita. Tidak-tidaknya kita
Orang nak marifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu maklum ini. Dalam kehidupan kita, perhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Ingat, kita ni kalau mengeluh berarti kita lupa nikmat Allah. Kita mengeluh itu lupa nikmat yang ada pada diri kita. Berarti kita salah di dalam menjalankan resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang makrifat kepada Allah menjalankan resep dari Nabi tahapan demi tahapan hingga akhirnya mengenal Allah, hingga akhirnya mereka dalam kehidupannya memuji Allah. Dasarnya adalah resep dari Nabi, idza nazarta fi umuri dunya fandur ila man asfala minka. Apabila kalian menyaksikan urusan dunia, maka saksikanlah orang yang di bawah kalian. Itu bersyukur ya. Kita makan, ada yang tak ada makan. Kita pakai lauk, ada yang makan tak pakai lauk. Ada yang lapar. Kan tetap bersyukur kita pada saat kita menyaksikan yang di bawah. Kalau kita mengeluh, berarti kita terbalik menyaksikan orang yang di pucuk kita. Nengok bunga syanu boleh ini, syanu ini. Timbul nikmat yang ada, seolah-olah dah kata. Itulah dinamakan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap caranya resep dari Nabi demikian, lama-lama memandang segala sesuatu itu nikmat dari Allah. Alhamdulillah punya nikmat. Alhamdulillah. Seperti tadi ketika dapat musibah sekalipun mereka pandang ini alhamdulillah, mereka syukuri. Kenapa? Tidak musibah dalam agama. Diberikan masih kita nikmat Islam, nikmat iman. Ketika itu musibah itu kita alami, walaupun urusan dunia tidak lebih besar, masih kita sanggup dan seterusnya. Jadi itu dalam tahapan untuk kita bersyukur kepada Allah, untuk kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hamzahid ad-du'a. Orang yang zuhud kepada Allah, zuhud terhadap dunia, ini sifat zuhud ini, aktivitasnya, keinginannya, perhatiannya ada doa. Doa orang yang zuhud. Bukan orang yang zuhud itu dia tidak berdoa. Doa. Minta terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang-orang yang zuhud. Bukan orang zuhud ni mau doa tetap. Kalau banyak doa karena bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ketika doanya hanya bergantung kepada Allah. Doa terus mereka. Tak berhenti, tak putus asa. Itu orang yang zuhud. Itu senantiasa bersandar kepada Allah, minta kepada Allah dalam setiap keadaan. Kalau orang makrifat tadi, setiap keadaannya adalah memuji Allah. Orang yang zuhud adalah senantiasa berdoa, tidak berhenti berdoa. Al-muradu ma'aradu anizza' idi ala gadil haja minad dunya bigal bihi ad-du'a wa waqtadaru ila Allah ta'ala bisu'al ma indahu minal khair. Jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang hanya mengambil urusan dunia ini seukuran hajat. Itu orang yang zuhud. Hajat dia, kebutuhan dia, urusan dunia. Tapi di hatinya tetap doa, minta kebaikan banyak-banyak. Bukan berhenti, bukan cukuplah tidak, terus minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti berdoa. Setiap saat doa, bukan habis sholat, setiap saat berdoa minta kebaikan terus. Kebaikan. Terus tidak berhenti berdoa. Maka mereka yang dalam hal ini, ya contohnya para sahabat Nabi, mereka itu orang marifat pada Allah, orang yang zuhud. Itu mereka lakukan galau, doa terus. Sampai mereka menyatakan, aku tidak khawatir. Bukan keinginan ke bawah, nak nyingok doa itu harus diijabah, tidak. Aku tidak khawatir, doa nak ijabah, nak tidak diberikan Allah di dunia atau di akhirat, tetap doa terus. Yang dikhawatirkan, kalau kami tidak bisa berdoa lagi, tidak baca berdoa, tutup pintu doa. Itu kalau sudah tutup pintu doa, itu orang yang putus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang zuhud itu bukan berarti dia ingin mau baik kemudian tidak berdoa. Terus di dalam hatinya berdoa, minta segala kebaikan pada Allah, minta kebaikan dunia dan akhirat. Itu terus
minta, baik minta masalah rezeki, minta kemudahan urusannya segala macam ini dihadapin terus di hatinya itu tidak berhenti berdoa. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan berhenti kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita minta doa terus. Tapi ketika pemberian Allah Subhanahu wa taala sudah cukup hajat kita dinamakan zuhud. Maka orang zuhud itu adalah di hati. Bukan berarti zuhud itu adalah orang yang tak punya sara itu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, mereka punya harta, apa mereka ada zuhud? Oh, mereka zuhud. Nah, ketika mereka zuhud, inilah urusan-urusan keadaan masalah berkenaan dengan harta, mereka memberikan yang lain, tidak ada mereka cinta harta, tidak memberi kesempatan. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika pada saat barang datang, yang pesanannya akan segala macam datang dari barangnya, pada saat tepat pada saat datang barangnya, Mekah, Madinah dan sekitarnya pada saat mengalami paceklik, kekeringan, sulit makanan dapatkan. Ini kesempatan kalau orang yang tidak zuhud, wah ini lemah, ini jual mahal laku. Banyak akhirnya orang ngari Sayyidina Utsman bin Affan nak mau uang barangnya, nak bawa barang kami, pedagang-pedagang kami yang baik, jelas laku. Akhirnya Sayyidina Utsman dia ada besar mana nak mau uangnya, kata Sayyidina Utsman berapa? Ada yang 2 kali lipat, ada yang naik lagi yang 3 kali lipat, ada 5 kali lipat. Tinggal nambah untung deh 5 kali lipat. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Ada tak di antara kalian yang sanggup baca 70 kali lipat keuntungan? Wah, kata 70 kali lipat tak masuk akal, tak mungkin ada. Kata Utsman bin Affan sudah ada, bahkan lebih. 70 kali lipat sudah ada, bahkan lebih. Wah, tak kata tak sanggup kami kan? Sudah tak sanggup sudah. Marilah kalau tak sanggup. Setelah wang itu, apa Sayyidina Utsman dibagikannya dengan wang. Bukan dijual. Wang lagi butuh lagi apa bagikan. Barang tadi itu juga bagaimana orang yang zuhud itu. Tidak ambil kesempatan di dalam urusan dunia. Tapi kaya. Diberikan Allah Subhanahu kekayaan. Jadi orang yang zuhud itu adalah berkenaan dengan hati. Ada orang yang tak punya memang zuhud. Ada orang kaya memang zuhud. Dan zuhud ini biasanya kebalikannya adalah yang para cinta dunia. Hubbud dunia. Yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunia ra'sul kulli khati'ah. Pemimpin daripada atau sumber daripada kejahatan. Itu cinta dunia. Dunia itu bukan harta baik. Dunia itu pujian. Dunia itu adalah gitu nyantai, kesombongan, akhirnya itu dunia. Seluruh yang melalaikan kita kepada Allah. Maka paling rendahnya zuhud, pelajaran untuk zuhud itu adalah meninggalkan yang diharamkan, yang dan yang syubhat. Itu zuhud. Tingkat zuhud itu pelajari untuk kita orang awam memang nak zuhud, jauh yang diharamkan. Ambil yang halal. Itu zuhud. Baru rendahnya zuhud. Ada yang ambil yang halal. Yang haram tolak. Oh, ini untungnya besar. Boleh tak dalam syariat? Oh, ini tak boleh. Ini muamalah yang fasid, yang dilarang. Ini ada ribanya. Tinggalkan. Itu orang yang zuhud tu dia berdoa tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Rezeki yang luas, yang halal. Itu berdoa, tidak berhenti berdoa. Itu orang zuhud itu demikian. Maka paling rendahnya itu. Paling yang tingginya, dia hanya ngambil dari yang ukuran hajat dia untuk diri dia. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk ngambil hajat. Selebihnya mereka infakkan, mereka anjur uang. Cepat keluarnya itu cepat.
Hanya mikirkan bagaimana memberikan manfaat kepada Allah dari apa yang dia punya. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam hati. Itu mereka orang-orang yang zuhud. Nah, kita nak belajar, nak pengen zuhud adalah yang halal. Ini halal lah, halal. Boleh lah. Naik peringkat, yang syubhat ditinggalkan. Itu naik peringkat. Hebat sudah di zaman sekarang meninggalkan sesuatu yang syubhat. Ini tidak jelas. Ini tidak tahu kita hukumnya halal atau haram. Pada misalnya kerendahan ilmu kita tidak tahu ini. Halal boleh tinggalkan dulu. Jangan nak macam cari dalilnya mana boleh apa tidak ini. Nak membenarkan supaya ini benar. Jangan tinggalkan. Hingga kita bertanya, jangan melakukan baik itu muamalah ataupun kecuali kita tahu ini hukumnya. Itu orang yang zuhud. Balik yang zuhud itu harus tahu dasarkan syariat. Ini boleh atau tidak? Ini benar atau tidak? Kalau seandainya ini boleh lakukan. Itu namanya orang itu zuhud terhadap dunia. Jadi zuhud ini adalah suatu magam kedudukan. Maka orang yang zuhud ketika dia zuhud, berdoa tidak berhenti. Kira berdoa terus. Berdoa minta kepada Allah, tapi tidak minta dengan manusia. Tidak berharap dengan manusia. Itu orang zuhud. Makanya kalau kita ini zuhud itu banyak-banyak kita berdoa, jauhi yang haram. Kenapa harus kita sadari segala sesuatu ini Allah Subhanahu wa taala mengendalikan. Terutama masalah rezeki. Aneh orang yang minta rezeki dengan Allah Subhanahu wa taala tapi menjauhi Allah. Itu aneh, itu kasih sayang Allah yang memberikan kita ni. Allah tidak memutuskan rezeki kita ketika kita maksiat. Allah tidak memutuskan rezeki kita ketika kita lupa dan Allah itu kasih sayang Allah. Rahmat Allah. Tapi kita yang belagi pengen minta rezeki, luas rezeki tapi jauh dari Allah. Solat tinggal, mintanya rezeki. Inilah orang-orang yang termasuk kurang ajar jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahku kalau berduit, kalau baca, galak aku solat, galak ibadah. Nah ini ngancem, siapa kita? Itu orang yang jauh dari Allah. Itulah orang yang cinta dunia sampai itu. Tapi kalau orang yang zuhud, tidak. Dia tahu bagaimana Allah sudah banyak memberikan kepada kita nikmat. Memanfaatkan dengan apa yang ada, kemudian senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya itu ada standar syariat. Jangan sudah melakukan baru nak bertanya. Percuma sudah melakukan baru bertanya dan minta solusi pula. Lebih-lebih kalau misalnya ulama, ustaz, kiai itu ada solusi kalau hingga sebelumnya solusi sebelum itu baru barokah. Kalau sudah kejadian baru lain halnya kalau memang dia lalai nak bertobat. Lain cerita, bukan nak nyarikan solusi. Mana cari kelak satu solusi yang model mana? Inilah terlilit utang dipinjol. Bukan nak taubat. Kalau model itu nak nyari solusi ini, kalau sudah keluar nak balik lagi dia. Jadi kalau nak tobat, iya, memang cara bertobat. Aku sudah melakukan ini, memang aku lalai, mana cara bertobat. Minta nasihat untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta menyelesaikan solusi. Solusi itu selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Nah, bagaimana jalannya? Tidak lain istighfar, minta ampun kepada Allah, tobat. Baru Allah akan memberikan solusi. Karena ketika pada saat orang itu melakukan suatu kesalahan, maksiat, dia masih hidup. Dia ada diberikan Allah kesempatan. Itu Allah sayang dengan dia. Tinggal mana dia berusaha mencari jalan untuk mendapatkan itu pengampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala itu sayang dengan dia. Ngapa sayang? Diunjuk Allah kesempatan. Dia maksiat, kalau tidak cabut malaikat maut, habis waktunya. Sadarnya dikubur. Tidak sayang.
Ini berarti dia sadar, dia dapat kesulitan. Itu Allah, cara Allah untuk membersihkan. Makanya mencari jalan yang paling lemah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Memang banyak-banyak istighfar, tobat. Allah ngampuni. Kalau tidak sadar melakukan maksiat, Allah subhanahu ngampuni. Itulah Allah tunjuk musibah, kesusahan. Itu cara Allah untuk ngampuni dosa. Cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kebaikan kadang-kadang dengan cara. Tapi kalau kita sadar, kita minta senantiasa Allah, Allah berikan solusi. Orang yang zuhud itu tidak berhenti berdoa setiap saat. Nah, jadi kalau kita setiap saat berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus. Apa kita dapat sesuatu, nyingok sesuatu, dengar sesuatu, apa yang kita temui, langsunglah kita berdoa minta kepada Allah. Itu diajar orang tua kita itu. Guru-guru kita doa langsung. Dengar ada musibah umat Islam langsung berdoa. Dengar ada orang yang meninggal, doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta setiap di hati, dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa segala dosa-dosanya. Itu ketika yang ada meninggal saudara-saudara, ya Allah diampuni Allah Subhanahu wa taala di tempat kelak, di tempat yang baik. Itu. Yang ada musibah, Allah angkatlah musibah dari fulan bin fulan. Itu dengan musibah itu. Baru musibah umat Islam, ya Allah berikan pertolongan pada. Di hati tetap berdoa. Itu orang yang sebut itu. Berdoa terus dia, tak berhenti. Nyingok orang lain ini berdoa. Nyingok ada orang, bahkan ada orang maksiat berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada, ya Allah jauhkan aku dari maksiat. Itu caranya. Bukan ngoceh. Menyebarkan aib, tidak. Jadi orang yang zuhud itu latih diri kita. Hingga kita baca menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Apa yang kita dapatkan tidak membuat goncang kita. Mantap. Makanya orang yang zuhud ini adalah sifat sabar itu meliputi dalam dirinya. Sabar yang besar. Orang zuhud pasti. Makanya dua sifat orang mukmin ini yang kita jaga. Dasarnya itu ada sabar dan bersyukur. Maka kalau liput rasa syukur tersebut akan muji Allah, itulah orang yang berorang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diliputi rasa syukurnya hebat. Orang zuhud itu rasa sabarnya itu hebat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Makanya dua sifat ini bina dalam diri kita. Tingkatkan syukur kita. Tak usahlah kita nak ngomong kapan nyampi aku ni orang makrifat kepada Allah. Tidak. Itu hal yang kita lakukan. Tak tanya kita ni sudah sampai. Wah ngomongkan Syan sudah sampai. Itulah di antara seperti tadi orang yang makrifat kepada Allah. Orang tadi yang ngalami tadi mereka para solihin. Dia dah terasa bukan aku sudah makrifat kepada Allah, aku sudah zuhud, tidak berjuang. Maka hidup ini harus suatu perjalanan yang harus kita jalani. Dengan apa kita jalani? Dengan sabar dan bersyukur. Itu yang kita tingkatkan terus. Sabar, bersyukur. Tidak terasa kan dia. Ini sifat gitu sudah sekian magam, sekian kedudukan sudah dilewati. Bina maka dalam kehidupan kita dua hal inilah yang harus kita perhatikan. Kalau kita masih mengutuk, berarti kita belum bersyukur. Belum kita sabar. Jadi tidak ada ingat suatu nikmat yang ada. Tapi yang perlu kita lakukan adalah dari diri kita tingkatkan daripada sifat syukur ini. Itu tak kalau kita nikmat, ini nikmat kecil ini. Tidak, rasa syukurnya harus kita. Tak perlu kita pandang suatu cobaan, ujian dari Allah SWT yang besar. Yang perlu dari sisi kita sabar. Maka kalau syukur kita tinggi, sekecil apapun nikmat, kita akan hargai itu nikmat. Akan ditambah Allah terus nikmat. Sebesar apapun musibah cobaan, tidak akan berarti apa-apa bagi orang yang memiliki sabar yang kuat. Maka dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan. Tingkatkan dasar sabar dan bersyukur kita. Maka Nabi SAW menyatakan, ajaba li amri mu'min, inna amrahu lau khair, kulluhul khair. Sangat mengherankan orang mukmin ini. Segala sesuatu baginya baik galau, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi sampai ngomong itu? Karena baik galau. Segala sesuatu yang jumpai. Idza asbar syarra syakara fa kana khairul lahu. Apabila dapat kenikmatan dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Wa idza asbar darra sabara fa kana khairul lahu. Apabila dapat musibah dia bersabar, maka ini juga
baik dengan apapun yang kita temui antara dua ini. Kadang lemah, kadang tidak lemah. Maka baik kalau untuk orang mukmin kalau punya dua sifat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sifat syukur yang tinggi, sifat sabar yang besar, hingga kita mengarungi dalam kehidupan dunia ini kita menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah memberikan segalanya untuk kita, kasih sayangnya baik dunia maupun akhirat, hingga kita akan berkumpul dengan orang yang paling makrifat kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling zuhud, pemimpin orang-orang yang zuhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber daripada kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan berkumpul dengan beliau, diberikan Allah Subhanahu izin kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, dalam barzah, dan di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dunya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana budi kana zain siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.